teman-teman dan kakak pelayan semuanya. Aku selalu bersyukur kasih Tuhan aku masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Aku bersyukur untuk nafas, tubuh sehat, makan dan minum. Aku mau mengucap syukur untuk makan dan minum, uti aku dan mama papa. Selamat hari Minggu. Hal yang aku syukuri selama 1 minggu ini karena kakiku sudah tidak sakit. Yang tadinya sakit jadi tidak sakit. Dan Pintar. menceritakan tentang Simpson yang kuat. Pada suatu hari ada seorang ibu yang bernama Ibu Manoah. Saya akan bercerita tentang Deborah ya. Nah, kita langsung. Hai teman-teman, hari ini saya akan menceritakan tentang Simon yang kuat. Sekali lagi umat Tuhan tak taat kepada Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Salut untuk para pengurus yang mendorong rekan-rekannya bersatu hati dan berkarya. Kasih banyak jempol buat yang sudah menghasilkan ide-ide kreatif. Pijit mereka agar ide menjadi kenyataan. Tapi kan kita harus jaga jarak. Yang pasti, jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Keren banget buat kamu-kamu yang mau belajar hal baru kayak aku. Persiapan dan koordinasi dengan presbiter harus tetap jalan ya kakak-kakak. Ada masalah, ada kendala, cari bantuan dari rekan lain atau dari jemaat lain kira-kira bisa lah ya. Betul sekali. Di masa sekarang ini kita harus semakin bersatu demi rasa sayang kita pada adik-adik tercinta. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat dan tetap sehat kakak-kakak. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak harap sehat semua ya. Meskipun kita sedang beribadah secara online, tapi kakak harap adik-adik tetap semangat ya. Oke, sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik untuk bersatu teduh sejenak. Satu teduh dimulai. Amin. Sekarang adik-adik kakak ajak untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Hati-Hati Tangan. Pakai gerakan ya. Hati
silakan duduk kembali. Kita akan masuk ke doa pembukaan. Kita akan mengambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing. Meski kami beribadah online, tapi Engkau boleh berkati ya Bapa, jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati dari cerita-cerita nanti kakak-kakak layan Tuhan, agar bermanfaat dan dapat mendiami hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit, yang sedang dalam kesusahan. Kita sikap berdoa kembali, dan kita menyanyikan lagu Tolong Kawan-Kawan Saya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Gerakan ya. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk beribadah? Yuk kita buka Alkitab kita yang terambil dari surat 1 Korintus ayatnya yang pertama sampai dengan 9. Sudah dapat? Jika sudah dapat, biarkan Alkitab kita terbuka. Kita minta pimpinan Roh Kudus agar kita dapat mengerti makna dari firman Tuhan yang kita baca hari ini. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan hingga hari ini kepada kami. Tuhan, kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui ibadah dan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus membimbing kami agar kami mengerti dan mengetahui kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita baca bersama ya. 1 Korintus ayatnya yang pertama sampai dengan ke-9. Yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita,
kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah adik-adik, sebelum kita bahas ayatnya yang tadi, Kak Joshua mau nanya nih, siapa yang tahu letaknya kota Korintus? Ayo kita buka peta di halaman belakang Alkitab. Kita cari di peta perjalanan Paulus. Oh iya adik-adik, surat Korintus ditulis oleh Rasul Paulus ya. Oke, sudah ketemu letaknya? Ya, ternyata kota Korintus itu di sebelah kota Athena dan Kenkrea ya adik-adik. Nah, kota Korintus itu merupakan kota yang sangat berkembang karena letaknya yang strategis dan terkenal sebagai kota perdagangan. Disebut sebagai kota perdagangan karena memiliki 2 pelabuhan dan masyarakatnya pun beragam adik-adik. Tapi di sisi lain, kota Korintus juga terkenal dengan kejahatannya. Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus dalam rangka membantu mereka menyikapi berbagai masalah dan pergumulan. Nah, ayat yang kita baca, Rasul Paulus mau mengajarkan jemaat di Korintus untuk menjadi saksi Kristus. Siapa di sini yang pernah dengar kalimat tersebut? Ya, saksi Kristus itu adalah orang-orang yang selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus dan segala yang diajarkannya. Kira-kira siapa saja ya saksi Kristus itu? Ada yang tahu? Ayo kita kembali ke Alkitabnya lagi. Coba adik-adik perhatikan. Jadi surat yang kita baca itu menjadi 2 bagian ya adik-adik. Bagian yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ketiga, dan bagian kedua itu ayatnya yang keempat sampai dengan ke-9. Kak Joshua akan jelaskan satu persatu ya adik-adik. Jadi kalau kita lihat bagian pertama yaitu ayat yang pertama sampai dengan ketiga, Rasul Paulus memberi salam kepada jemaat di Korintus. Tapi salam Rasul Paulus tersebut penuh makna loh adik-adik. Makna yang pertama, Paulus mau memberitahukan bahwa tugas yang ia jalankan itu merupakan tugas dari Tuhan. Karena pada saat itu kota Korintus banyak pengajar-pengajar palsu adik-adik. Sedangkan maknanya yang di ayat kedua, Rasul Paulus mau memberitahu bahwa mereka merupakan milik Allah
karena telah dikuduskan melalui karya Yesus Kristus. Sedangkan maknanya dari ayat yang ketiga merupakan sebuah doa berkat bagi jemaat di Korintus agar jemaat Korintus selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Untuk bagian yang kedua, yaitu ayatnya yang keempat sampai dengan kesembilan, merupakan inti dari pengajaran iman Kristen untuk jemaat Korintus. Apa saja intinya? Jadi adik-adik, ayatnya yang keempat sampai dengan ketujuh, Rasul Paulus berpesan kepada jemaat Korintus untuk hidup dalam kebenaran Allah dan memberitakan kebenaran Allah selama hidupnya di dunia. Nah, ini yang biasa kita sebut sebagai saksi Kristus. Sedangkan ayatnya yang ke-8 sampai dengan 9, Rasul Paulus mau memberikan kekuatan dan harapan bagi jemaat di Korintus. Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah menganugerahkan berbagai karunia dan Allah tidak akan meninggalkan kita dalam melakukan pekerjaannya. Jadi adik-adik, menurut kalian nih, siapa sih saksi Kristus itu? Hei, semua orang bisa kok jadi saksi Kristus. Bahkan diri kita sendiri bisa loh menjadi saksi Kristus adik-adik. Karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Menurut Rasul Paulus, kalau kita menjalankan tugas sebagai saksi Kristus, kita harus menjalankannya dengan penuh sukacita. Kenapa hayo? Karena dengan sukacita, Tuhan Yesus Kristus akan menolong kita dalam menghadapi rintangan yang ada. Sekarang, bagaimana ya caranya menjadi saksi Kristus? Ayo kita mulai dari yang paling mudah dulu ya adik-adik. Kita bisa mulai dari rumah. Misalnya, membantu mama membersihkan tempat tidur ketika kita baru bangun tidur. Atau membantu papa mencuci motor, mobil, atau sepeda. Jika sudah terbiasa, baru kita lanjutkan lagi menjadi saksi Kristus di sekolah. Misalnya, dengan tidak mencontek saja itu sudah menjadi saksi Kristus loh. Nah adik-adik, jadi dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita kembali belajar bahwa yang pertama, karya keselamatan Yesus Kristus telah menguduskan kita untuk menjadi saksi Kristus. Yang kedua, kita mempunyai tugas sebagai saksi Kristus dan menjalankannya dengan bersyukur dan penuh sukacita karena kita telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, kita tidak perlu takut untuk menjadi saksi Kristus karena Tuhan Yesus setia dan menolong kita adik-adik. Jadi, ayo kita menjadi saksi Kristus. Tugas minggu ini, adik-adik menjadi saksi Kristus di rumah ya. Seperti yang contoh kakak sebutkan tadi, namun direkam melalui media foto atau video dan dikirimkan ke grup WhatsApp masing-masing ya. Oke, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, gimana adik-adik firman Tuhannya? Semoga firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi berkat untuk adik-adik. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Hidup Bagi Yesus yang diambil dari Kidung Ceria 198. Yesus tak jadi saksinya, dosaku
bersikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk datang ke hadirat Roh Kudus. Bapa yang baik, sekarang kami akan berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah pandemik 19 ini ya Bapa, kiranya Engkau yang boleh berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami. Kau boleh pulihkan negara kami ya Bapa, Kau boleh layakan pemerintahan kami juga Tuhan. Kau bantu Bapak Presiden Jokowi dan staf dan para menteri sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kiranya Engkau yang boleh berkati Bapa setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh pelekat-pelekat Tuhan, setiap ibadah-ibadah juga yang boleh dilakukan baik secara online ya Bapa. Kiranya Engkau yang boleh berkati ya Bapa agar ibadah kami boleh di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami. Kau boleh berkati kedua orang tua kami, kiranya beri mereka kesehatan, beri mereka kemampuan Tuhan untuk bisa mendidik kami ya Bapa agar menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Kau boleh beri mereka penghiburan Tuhan jika mereka hati sedang sedih Tuhan. Kau boleh beri mereka pengharapan dan kesehatan ya Bapa jika mereka sedang lemah dan letih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, kiranya Engkau boleh hadir ya Bapa ke tengah-tengah mereka ketika mereka sedang sakit Tuhan, ketika mereka sedang sedih Tuhan, ketika mereka sedang butuh kehadiran-Mu ya Bapa. Engkau boleh hadirkan di tengah-tengah mereka, biarlah mereka boleh selalu berpengharapan penuh kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih Tuhan atas kenaikan kelas kami ya Bapa. Kiranya ya Bapa atas bimbingan dan penyertaan-Mu hingga saat ini kami masih boleh untuk belajar secara online Tuhan, namun tidak menghambat kami untuk meraih prestasi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk semua berkat dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dalam salah kata ya Bapa, dalam pikiran dan hati kami yang masih iri hati kepada saudara kami, masih membenci ya Bapa, masih tidak mau berbagi Tuhan. Ampuni setiapnya ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau boleh pimpin kami di dalam aktivitas kami ke depannya. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Untuk adik-adik, persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop ataupun celengan yang ada di rumah adik-adik. Nanti akan dikumpulkan kepada kakak layan pada saat ibadah tatap muka ya. Kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, kakak ajak untuk bersikap doa, kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini boleh bermanfaat bagi gereja kami, bagi orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kami. Dan biarlah persembahan ini boleh hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita udah berada di penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Kawan Anak-anak dari Kidung Ceria 289, bait 1-3.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu dari awal hingga saat ini Tuhan. Kami boleh menyelesaikan ibadah impak kami, bila firman yang boleh disampaikan oleh kakak-kakak layan kami boleh mendiami hati kami, sehingga boleh menjadi berita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik boleh bersatu dulu sebentar. Amin. Nah adik-adik jangan lupa ya kegiatannya dikerjain. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah online minggu ini. Minggu depan kita akan tetap ibadah online lewat video ya. Untuk adik-adik yang mempunyai pokok doa, boleh disampaikan ke kakak pelayan lewat nomor HP kakak pelayan yang ada di grup WhatsApp tiap kelas. Jangan lupa juga untuk mengumpulkan setiap kegiatan yang ada di hari Minggu ke grup WhatsApp tersebut ya adik-adik. Adik-adik tetap semangat walaupun bersekolah dan beribadah dari rumah ya. Jangan lupa juga untuk terus rajin berdoa dan membaca Alkitab setiap harinya. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Halo teman-teman, nama saya Mekalton Wibowo. Saya dari Jemaat GPIB Immanuel Depok. Indonesia sekarang sudah terpapar virus corona. Kita juga dibuat takut dan khawatir. Kita juga tidak boleh keluar rumah, bermain, pergi sekolah. Percaya deh, virus corona tuh berbahaya banget. Ini penting buat kita. Tapi kita nggak boleh takut, karena kita ada Tuhan yang memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Hai kawan-kawan, namaku Erin Maratnata Sianturi dari Jemaat Maturia Jambi. Sudah hampir 2 bulan ini kita tidak bisa ke sekolah, harus belajar di rumah. Emang tidak enak sih, karena tidak bisa bertemu teman-teman. Percayalah, ini demi kebaikan kita. Tetap semangat belajar ya, walaupun di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, namaku Cais. Aku dari Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Rasanya tidak enak ya di situasi seperti ini, karena sekarang kita harus lebih sering di dalam rumah. Agar tetap sehat, yuk mari rajin mencuci tangan, rajin mandi, makan makanan yang bergizi, dan tidak main di luar rumah. Aku tahu, pasti kalian bisa melakukan itu. Semangat ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Halo teman-teman, nama aku Leticia dari Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Sedih deh ngelihat orang-orang yang terkena dampak virus corona, termasuk kita. Tapi ada baiknya, kita bisa bermain dan belajar di rumah bersama mama dan papa. Aku berdoa semoga virus corona ini bisa hilang. Adik-adik harus yakin dan percaya bahwa hanya Allah yang menolong kita. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai IMPA ya Tuhan. Berkati teman-teman agar rajin IMPA ya Tuhan. Dan kakak-kakak agar bisa membuat materi yang baik lagi untuk kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, namaku Leon dari Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Sedih rasanya beberapa minggu ini tidak dapat IMPA dan bertemu teman-teman di gereja. Tetapi Kak Joshua berkata bahwa Tuhan hadir di mana saja dan juga kita bisa IMPA online loh. Semangat terus ya teman-teman IMPA-nya. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, namaku Celia Kalisha Rori. Aku dari Jemaat GPIB Bukit Muria, Tebet, Pancoran, Jakarta Selatan. Aku mau berdoa untuk orang yang sakit terkena virus corona supaya cepat sembuh. Para dokter, tim medis, serta pemerintah yang sedang berusaha untuk menanggulangi wabah ini. Selalu diberkati dan diberi kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!